Halo teman-teman, welcome back to Artificial and Facts channel. Pada video kali ini, kita akan membahas bersama-sama tentang bagaimana sih cara mencari tren nonlinear menggunakan SPSS. Tren nonlinear adalah salah satu tren yang digunakan dalam runtun waktu dan peramalan. Selain tren non-linear, ada juga tren linear. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung masuk pada langkah-langkahnya. Pertama-tama, kita buka aplikasi SPSS. Nah, seperti inilah tampilan awal dari SPSS. Langkah kedua, dari tampilan awal SPSS, kita klik pada pilihan variable view yang letaknya ada di bagian kiri bawah. Langkah ketiga, pada kolom name yang pertama diisi tahun, desimalsnya diganti dengan 0, lalu measure diubah ke bentuk scale seperti yang terlihat di sini. Selanjutnya, pada baris kedua untuk name, diisi dengan S, di mana S itu adalah sales. Decimals diganti dengan 1, lalu measure diubah ke bentuk scale. Langkah selanjutnya, baris ketiga untuk name diisi dengan Y. Nah, Y itu sebagai simbol logaritma dari sales. Decimalsnya diganti dengan 6, lalu measure diubah ke bentuk scale. Nah, pada bagian label isi logaritma sales. Langkah keenam, baris keempat bagian name diisi dengan T sebagai kode tahun. Desimalsnya diganti dengan 0, lalu measure diubah ke bentuk nominal. Langkah ketujuh, kita akan pindah ke bagian data view. Nah, setelah kita pindah ke data view, isi kolom tahun dan S sesuai data yang kita peroleh. Nah, sebagai contoh di sini, saya menggunakan data impor barang modal untuk tahun 2001 sampai 2005 yang saya ambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Sebelum kita lanjut, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengambil data di BPS. Nah, langkah yang pertama, teman-teman langsung buka website Badan Pusat Statistik atau BPS. Seperti inilah tampilan websitenya. Untuk langkah yang kedua, di sini saya akan mengambil data impor. Maka dari itu, kita klik pada pilihan ekspor impor di sebelah sini, lalu scroll ke bawah untuk memilih data yang mana yang mau digunakan. Nah, di sini saya akan mengambil data impor barang modal tahun 2001 sampai 2005. Nah, setelah menemukan data yang mau digunakan, boleh kita langsung klik pada pilihan itu dan datanya akan langsung keluar. Persamaan tren pada runtun waktu yang mendekati tren kurvilinear itu dihitung dengan menggunakan logaritma data. Nah, di sini ada persamaan tren logaritma, yaitu log Y topi sama dengan log A tambah log B kali T. Karena data yang kita peroleh belum dalam bentuk logaritma, maka cara mentransformasi data ke dalam bentuk logaritma bisa langsung kita kerjakan dalam SPSS ini. Caranya, klik pada bagian transform, lalu pilih compute variable. Seperti inilah tampilan dari compute variable. Nah, di sini pada bagian kiri atas ada tertulis target variable. Nah, itu kita isi dengan Y, karena Y adalah variabel yang menggambarkan data logaritma sales. Selanjutnya, pada bagian function group, kita pilih yang all, yaitu yang paling atas. Lalu pada bagian functions and special variables,
kita scroll ke bawah sampai menemukan pilihan LG10. Langkah selanjutnya, setelah kita klik pada LG10, akan keluar satu format pada bagian numeric expression, di mana ada tanda tanya di bagian dalam kurungnya. Nah, di situ kita pilih yang S atau sales. Langsung kita klik pada pilihan itu. Nah, mengapa kita pilih yang sales? Karena sales adalah data yang akan kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Setelah kita klik OK, maka akan langsung keluar hasilnya seperti yang bisa kita lihat di bawah ini. Kolom Y itu langsung terisi nilai logaritmanya. Langkah selanjutnya yaitu pada kolom T yang letaknya ada di samping kolom Y, kita isi berurut ke bawah dari angka 1 sampai 5 sebagai kode tahun. Nah, tampilannya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, yaitu kita akan mencari plot data. Caranya yaitu pertama-tama kita klik pilihan graph yang ada di atas. Lalu kita pilih Legacy Dialogs. Kemudian akan ada pilihan seperti ini, ada beberapa pilihan. Barulah kita pilih yang line, yang berada di baris ketiga. Setelah kita klik pilihan line, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari tampilan ini kita pilih yang simple, lalu yang di bawah itu kita tandai bagian value of individual cases dan klik define. Setelah klik define, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, pilih Y pada bagian line represents untuk melihat garis grafiknya. Lalu kemudian kita klik OK. Nah, seperti inilah plot datanya langsung akan terlihat setelah kita klik OK. Langkah selanjutnya, kita akan masuk pada prosedur regresi. Nah, kita kembali lagi ke bagian input. Lalu klik bagian Analyze yang letaknya ada di bagian atas. Setelah itu akan terlihat banyak pilihan. Nah, di sini kita akan memilih pilihan Regression. Lalu terdapat pilihan Non-Linear. Nah, kita akan klik yang pilihan itu. Seperti inilah tampilan dari non-linear regression. Nah, kita masukkan Y pada bagian dependent. Lalu untuk memasukkan rumus di sini, kita harus selalu menyertakan value awal dari setiap huruf yang ada dalam rumus. Nah, maka dari itu, kita akan memilih parameters. Langkah selanjutnya, setelah kita memilih parameters, akan keluar pilihan seperti ini. Nah, di sini kita isi bagian name-nya dengan A dan starting value-nya 0. Hal yang sama juga kita terapkan untuk B. Nah, karena di sini kita telah mengisi dependent-nya dengan data yang Y atau logaritma sales, maka model expression-nya atau rumus kita langsung masukkan A tambah B lalu kali T. Setelah memasukkan rumus, langsung klik OK yang letaknya ada di bagian bawah. Nah, inilah tampilan outputnya. Bisa kita lihat langsung datanya di samping ini. Ada iteration history, ada parameter estimates, correlations of parameter estimates, dan yang terakhir ada ANOVA atau analysis of variance. Kita dapat menggunakan tren logaritma ini untuk dijadikan perkiraan nilai pada masa depan atau masa yang akan datang. Nah, contohnya berdasarkan data di atas, kita akan coba memperkirakan impor pada tahun 2009. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagaimana caranya.
Langkah yang pertama, kita harus menentukan kode untuk tahun 2009. Nah, jawabannya adalah 9. Mengapa 9? Karena berdasarkan data, 2005 itu memiliki kode 5, dan 2009 itu adalah 4 tahun sesudah 2005. Jadi, 5 ditambah dengan 4 sama dengan 9. Maka kode dari tahun 2009 adalah 9. Langkah selanjutnya langsung kita masuk pada rumusnya. Nah, rumusnya itu log Y topi sama dengan log A tambah log B dikali dengan T. Nah, nilai A dan B bisa kita lihat lagi pada bagian output yang tadi di bagian parameter estimates. Nah, di situ tertulis bahwa nilai A 3,005 dan nilai B 0,021. Nah, setelah kita masukkan ke dalam rumus 3,005 tambah 0,021 dikali dengan 9, hasilnya 3,194. Nah, itulah hasilnya. Tapi ingat, itu masih dalam bentuk logaritma ya, teman-teman. Kesimpulan. Perlu kita ingat, untuk pembuatan tren non-linear menggunakan SPSS itu, kita perlu mencari nilai logaritma berbasis 10 dari data, seperti contoh data impor setiap tahunnya terlebih dahulu. Lalu, kita gunakan prosedur regresi untuk mencari persamaan kuadrat terkecil. Sebagai contoh, dari data yang saya peroleh, kita gunakan nilai logaritma sebagai variabel terikatnya dan kode tahun untuk variabel bebasnya. Catatan juga untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, tren non-linear itu banyak macamnya, yaitu ada tren kuadratik, tren kubik, model logistik, model geometrik, dan model eksponensial. Seperti yang sempat saya mention tadi di awal video, bahwa dalam runtun waktu dan peramalan itu terdapat tren linear dan non-linear. Teman-teman mungkin berpikir, kapan saat yang tepat untuk menggunakan tren non-linear ataupun tren linear? Bagaimana cara kita menentukan tren mana yang akan digunakan? Nah, jawabannya yakni tinggal kita lihat model yang mana yang nilai MSE atau mean square error, nilai MAD atau mean absolute deviation, dan nilai MAPE atau mean absolute percentage error yang paling kecil. Maka itulah model yang kita gunakan. Demikianlah pembahasan materi pembuatan tren non-linear menggunakan SPSS. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel YouTube Artificial and Facts dengan like, komen, dan subscribe, dan klik tombol loncengnya. Baik, sekian dari saya. See you on the next video. Bye!